Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih menunda ajal kita sehingga kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan usia yang diberikan Allah ini membawa keberkahan dan menjadi satu asbab kita untuk mendapatkan keampunan Allah dunia dan akhirat. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, selain menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sewaktu Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair namanya untuk berdakwah di Madinah. Nah, Rasulullah itu yang dipilihnya untuk menjadi duta Islam pertama itu memang tidak sembarang pilihannya, Pak. Mus'ab bin Umair itu anak bangsawan di Mekah, Bu. Jadi kalau anak bangsawan ini tutur kata terjaga, Pak. Kemudian dia berparas tampan. Jadi jangan dikira Islam ini mengenyampingkan faktor-faktor pendukung di dalam sebuah perjalanan dakwah. Kenapa Mus'ab bin Umair yang dipilih Rasulullah? Yang pertama, dia adalah orang yang bagus tutur katanya, kemudian ketulusannya terhadap Islam tidak diragukan lagi. Bayangkan dia rela meninggalkan harta kekayaan, subsidi orang tua gara-gara masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair dimiskinkan, Pak. Jadi waktu dia wafat, apa kata Rasulullah? Dulu tidak pernah aku melihat laki-laki yang lebih tampan di Mekah ini selain Mus'ab bin Umair. Namun sekarang setelah dia masuk Islam, kapannya aja, bajunya aja tidak cukup, Pak, ditutupkan ke atas terbuka di bawah, ditutupkan ke bawah terbuka ke atas. Karena orang mati syahid itu kan harus dengan bajunya sendiri, Pak. Jadi jangan dikira kalau kita sudah Islam, sudah rajin sholat tuh hidup tuh mulus saja, enak aja. Itu yang sering buat orang sholat kecewa itu lah. Waktu saya tidak sholat aman-aman aja hidup saya. Semenjak sholatnya susah saya jadinya. Padahal memang kalau kita lihat para sahabat dahulu menderita malah masuk Islam, bukan dikira senang. Cuman karena mereka berada dalam kebenaran, penderitaan itu terasa ringan. Jadi tidak ada masalah sama dia. Macam bapak ibu ke masjid nih lah, duduk sehabis subuh ini berat nih, Pak. Kalau ringan mungkin penuh masjid nih, Pak. Kan tanda berat lah, cuman bapak ibu yang hadir nih terus seperti ini, karena berat. Cuman anehnya bagi bapak ibu ringan. Jadi kan ujian itu berat bagi sebagian orang, ringan bagi sebagian orang. Bukti yang berat ini ringan bagi bapak ibu. Ditanya orang yang tidak pernah sholat ke masjid, berat tuh mah, di rumah lah sholat. Kan memang berat, Pak. Orang bersepeda, Bu, ditengokkannya peta perjalanannya di IG, nak tanggung kilonya, Pak. Masjid depan rumah nak tempuh, itulah beratnya ke masjid nih. Jangan dikira ringan nih, Pak. Ujian berat nih, tapi mudah bagi bapak ibu. Nah, Mus'ab bin Umair gitu juga, menderita dalam Islam tapi nikmat baginya. Waktu dia
pergi ke Madinah itu Pak. Di Madinah waktu itu ada orang yang sangat disegani Pak. Kepala suku di Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini terdengar kabar ada orang menyampaikan tentang agama Islam, tidak boleh nyembah berhala. Mana maksudnya Mus'ab bin Umair ini Bu. Dapatku kabar itu Pak, dibawanya tombaknya Pak. Mau ditombaknya Mus'ab bin Umair tuh Bu. Karena Mus'ab ini tenang orangnya Pak. Kata-katanya terjaga. Kalau kita tuh kabur lari langsung Pak. Dia tenang dia Bu. Itulah kadang bedanya Bu ya. Orang-orang yang dididik dengan kebangsawanan itu memang beda Bu. Sampai kadang-kadang di sekolah itu berbeda tuh Pak. Kalau anak-anak yang dididik dengan baik, sampai akhirnya milih sekolah macam itu orang sekarang Pak. Tidak usah di situ lagi. Itu anak-anak kata-katanya ngeri-ngeri aja tuh. Masukkanlah anak di sini ya, karena jadi satu circle dia Pak, ngumpul dia di situ jadinya. Bercarut aja kerjanya kadang. Nah, kalau di bagian yang dididik dengan baik tentu berbeda pula ya Pak ya. Sama ada ibu-ibu nanya ke anaknya yang masih kecil, Bu. Kena marah kau tadi sama mama kawan kau tuh. Iya Mak, apa katanya? Dibilangnya aku binatang Mak. Binatang kau ganggu anak aku ya. Terus kata mama, kau jawab enggak? Iyalah, kau yang binatang. Bagus kata mama ya Pak. Jadi memang didikan itu tuh udah turun temurun. Jadi ya, mama jahat, ikutlah anak jahat. Mama mulutnya berbisa, anak mulutnya berbisa lah. Ini yang dikatakan orang buah tidak jauh jatuh dari pohon. Nah Mus'ab dididik dengan kebangsawanan Pak, yang serba teratur. Begitu Sa'ad bin Mu'adz datang bawa tombak, duduk dia Bu, tenang dia duduk. Betul kau melarang kami nyembah berhala, betul kau gini. Duduk dulu Tuan, saya sampaikan, nanti kalau Tuan tidak suka saya pergi. Maulah dia duduk Pak Sa'ad bin Mu'adz ini. Kalau tidak suka nanti Tuan saya pergi. Coba dengarkan, dibacakannya lah surat Az-Zukhruf Pak, dari awal kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Al-Quran itu menjadi suatu hal yang sangat ajaib bagi masyarakat waktu itu? Kok mudah kenaknya gitu? Kok mudah masuknya? Karena mereka tuh biasanya syair Pak. Mereka itu orang-orang yang jago syair, suka mendengarkan syair. Sama dengan macam kita Bu, enak dengar pantun tuh rasanya Pak ya, kena di sini, kena di sini, kena di sini. Senang dengarnya, kadang ketawa kita. Nah mereka sudah terbiasa dengan syair. Rupanya begitu Al-Quran masuk, ini bukan syair nih, tinggi betul kata-kata, kok bisa nyatu ujungnya, kan gitu tuh Bu. Ya misal kalau kita Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, ujungnya kan sama dengan arti yang menyambung itu tuh yang tidak masuk di mereka Pak. Kok bisa menyatu dia gitu. Nah itu makanya takjub mereka. Sekarang dibacakan orang Al-Quran Pak santai telinga ya. Karena apa? Kita tidak tahu betapa dalamnya bahasa itu, sehingga bagi sebagian orang ya biasa aja dibacakan Al-Quran. Kita tahunya dahsyatnya Al-Quran ini Bu, ya buktinya dibacakan ke orang kerasukan Pak, kena jin aja bisa tahu Pak. Rata-rata Bu ya, jin-jin yang masuk Islam ketika di Ruqyah itu, mereka terpesona dengan Al-Quran. Selama ini tidak pernah dengar katanya, tapi diperdengarkan Al-Quran, ternyata mau dia Pak. Tunduk juga hatinya gitu. Nah kemudian Pak, setelah dibacakan Mus'ab bin Umair ayat, Sa'ad bin Mu'adz pun langsung mengatakan, kalau mau masuk agama ini apa yang harus aku lakukan? Nah langsung terkena jiwanya, hatinya terkena langsung. Selain daripada hidayah Allah,
kemudian kemampuan Mus'ab bin Umair berkata-kata. Makanya itulah Bu ya, kalau orang pandai berbicara dibawakannya kepada kebaikan, pembicaranya itu akan bisa menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Makanya dalam Islam ini tutur kata itu kan memang harus dipelajari, memang tidak sembarangan orang yang bisa. Macam kami pun kadang enggak juga, Bu. Kalau orang yang memang ahli dalam berkata-kata itu Bu ya, bisa jadi asbab hidayah bagi orang. Kadang ada orang Pak sedang tertidur dia di halaman masjid, pas asar datang wak bapak, kau agama kau Islam atau enggak sholat kau? Enggak jadi anak tuh sholat jadi gara-gara mulutnya Bu. Maksudnya mungkin bisa dibangunkan dengan pelan, dengan kata-kata yang baik. Islam kan sangat itu, sampai kadang kata Rasulullah tuh kalau tidak bisa berbicara baik lebih baik diam. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik lebih baik diam. Nah ini kadang kelemahan kita orang Islam sekarang ini itulah Bu, tutur kata itu susah untuk dijaga. Diam ndaklah mau, nah, itu susah itu Bu ya. Udah tutur kata payah dijaga, diam ndaklah mau. Nah ini asbab hidayah Sa'ad bin Mu'adz, kepiawaian Mus'ab bin Umair dalam berkata-kata, dan Rasulullah pun memilihnya sangat hati-hati. Kan banyak sebetulnya sahabat yang lain Pak. Nah kelebihan Rasulullah itu Bu ya itulah Bu. Dia tahu dia karakter sahabat seperti ini cocoknya di bidang ini. Kalau yang ini cocoknya di sini, kalau yang ini cocok di sini. Itu yang membuat Islam itu maju. Karena masing-masing orang mendapatkan bidang yang mereka sukai. Orang kalau sudah mengerjakan bidang yang mereka sukai, insya Allah mereka ikhlas. Kalau orang Mbak ya, memang dia itu di bidang dia, cara gerak tubuh dia aja pun berbeda ketika melayani orang. Karena dia memang suka di situ. Makanya kita ada kadang lihat kalau pencucian sepeda motor gitu Pak ya. Misal dia ada 7 orang. Pasti nanti ada terperhatikan kita Pak yang bahasa tubuhnya beda. Nampak keikhlasan dia dalam bekerja itu. Cara gerak tubuhnya, cara dia telaten itu nampak Pak. Itu yang disebabkan orang akhirnya memberinya lebih. Nah, mau orang ngasih dia lebih karena cara dia tuh. Ini jualan ndak dari hati Bu, membalikkan orang main lempar, mau beli kali mukanya tuh artinya mau beli silakan, ndak nanti, nah gitu Pak. Gimana mau bagus jadinya? Misal kita nih jalan ke pasar Sahil nih Bu, kita akan terasa mana orang yang dagang pakai hati, mana yang enggak. Dari cara dia melayani, keramahan dia, nampak ini memang bidang dia ini nih. Kalau yang enggak tuh Bu ya, sudah kita menawar Bu, bercerita dia ke sebelah. Piti enggak ada, banyak lo kayaknya. Gitu-gitu jadinya karena itu enggak bidang dia. Tapi kalau orang yang memang bidang dia biasa sama dia tuh Bu, enggak jadi orang enggak apa-apa. Itu kedahsyatan kata-kata bisa menggugah jiwa yang keras itu. Begitu Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam Pak, mereka tuh Bu langsung total tidak tanggung-tanggung Pak. Kalau udah masuk Islam itu total. Nah itu yang kita sulit tuh Bu kan. Bisa total tuh Pak, berhenti, stop semua apa yang dilarang, stop. Kita tidak bisa, belum bisa lagi Ustaz. Gimana lah, pengeluaran udah terlanjur besar, nanti jujur kita kerja apa ya, anak udah terlanjur kuliah di sini. Itu tuh Pak banyak. Contoh Mus'ab bin Umair, begitu masuk Islam langsung miskin total dalam 1 hari. Dalam 1 hari langsung miskin Bu, semua fasilitas dicabut. Kita itu yang payah, makanya Bu ya. Orang banyak bingung sekarang, udah duduk di masjid pun tidak bisa tenang jiwanya Pak. Karena apa? Maksiatnya itu banyak Pak. Ada yang berprinsip kalau jualan tidak mengakali orang, tidak berlaba kita. Kalau tidak nipu orang,
tidak berduit kita. Sampai itu jadi dia sholat juga nih Pak. Sungguh meninggalkan itu sulit. Payah dia. Apalagi dia terlanjur enak gitu Pak kan. Udah tersistem duit tuh. Anggarannya itu udah tersistem. Jadi makanya itu paling payah ninggalkan. Yang gimana mau duduk tenang di masjid. Orang jahiliyah tuh Pak, sejahat-jahat orang jahiliyah untuk agama tidak mau memakai barang haram. Itu memang perjanjian mereka tuh Pak. Maksudnya itu apa? Sampai mereka tuh untuk membangun Ka'bah tuh Bu ya, mewanti-wanti jangan ada uang haram yang masuk ke dalam pembangunan Ka'bah ini. Waktu itu kan banjir Pak, jadi direnovasi. Jadi orang jahiliyah itu Bu dijaganya juga Pak, yang seperti itu tuh betul-betul dijaganya. Itu orang jahiliyah tuh ya Bu ya. Nah jadi kita ini sekarang takut untuk menderita. Kalau sempat kita total menderita. Nah Sa'ad bin Mu'adz Pak begitu masuk total Pak. Bukti totalnya itu apa ya Bu ya? Waktu Rasulullah mau berangkat ke perang Badar, itu apa permohonan Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, akan kami buatkan tenda-tenda untukmu di atas punggung kuda. Kalau terjadi apa-apa pada diri kami ya Rasulullah, tolong tinggalkan kami. Karena orang yang tidak ikut berperang mungkin jauh lebih mencintaimu daripada kami ya. Sengaja digitukan ya Pak, supaya Rasulullah kalau ada bahaya pergi. Biarlah kami ini mati asal kau tetap hidup ya Rasulullah. Karena orang yang tidak ikut berperang bisa jadi lebih mencintaimu daripada kami. Jadi kenapa sahabat itu didudukkan Allah di posisi yang tinggi? Kecintaan mereka kepada Rasulullah itu total Pak. Ini kita sholawat rajin Bu, menggunjing sama juga, sudah tuh menipu ya juga di situ. Gimana coba mau tenang hidup tuh Pak? Nggak bisa total gitu. Dia kalau memang udah memilih Islam, udah berhentilah segala yang buruk-buruk tuh udah stop. Karena yang namanya maksiat nggak bisa dikurangi Pak, di stop baru mau dia. Kalau nggak di stop Bu, dia dosisnya akan bertambah Pak. Misalnya mau ngurangi nih, bukan berkurang dia Bu, terbuat juga sama kita tuh nambah dia jadinya Pak. Karena kenikmatannya berbeda-beda pada masing-masing fase. Saya lihat misalnya di lembaga permasyarakatan Bu, tahanan narkoba yang dilepaskan oleh pengedarnya, maksudnya tidak dijamin di dalam karena ada konflik ada apa, berarti memang tidak mendapatkan barang sama sekali Pak. Tidak boleh dijenguk oleh keluarga, itu bisa stop total Pak. Tidak ada sakau-sakau dia. Kenapa? Barangnya memang tidak akan ada. Tidak akan ada. Kecuali mungkin entah ada oknum yang bermain. Tapi kalau yang memang yang tidak ada dapat lagi itu Pak, betul-betul tidak ada. Jadi pengurus masjid mereka Bu di sana cerah-cerah mukanya, bisa berhenti. Narkoba itu kan kata orang kan paling susah memberhentikan sabu tuh Pak. Pantang nengok ya, ada tangkapan polisi di TV langsung halu dia, pengen barangnya. Berapa jahatnya sabu-sabu itu. Tapi ternyata begitu mereka dipaksa untuk berhenti bisa gitu. Orang itu ndak berduit di dalam tuh makan nasi aking 8 tahun, hidup juga Pak. Kadang kita di luar nih Bu, kalau ndak gini macam mana lah Ustaz. Kalau ndak minjam pinjol kita payah kita, karena kita di luar. Jadi karena maksiat ini masih banyak, susah kita untuk mendapatkan ketenangan jiwa walaupun kita rajin sholat. Nah kalau macam Sa'ad bin Mu'adz, Mus'ab bin Umair, begitu masuk Islam kafah, stop. Apa yang dilakukan Rasulullah selesai, tidak ada istilah mengurangi Pak, stop. Nah setelah itu Pak, bahagia hati Rasulullah digitukan Sa'ad itu. Jadi waktu perang Khandaq, apa kata Rasulullah kepada Sa'ad? Sa'ad, tolong jaga Madinah, kami akan pergi.
Jadi bertanggung jawablah Sa'ad bin Mu'adz ini Bu untuk keamanan di Madinah. Rupanya kan orang Yahudi berkhianat Pak. Dipanahnya Sa'ad bin Mu'adz Bu, Bani Quraisyah. Luka dalam lah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi lihat Bu, taat pun ibadah, kalau bakal kena itu kena juga Pak. Kalau kita ini kan sering gitu, kalau kita banyak baca zikir ini, nanti tusuk orang kebal kita, mana pula ada Pak. Kalau ada ilmu kebal Bu, udah selamat tuh sahabat Rasulullah, lebih penting lah dapat lagi Pak. Jadi kadang lucu juga orang ini banyak mengamalkan ajaran Islam ini untuk mendapatkan hal-hal yang di luar nalar. Sa'ad bin Mu'adz saja berapa taatnya itu Bu, cinta Rasulullah sama dia, tembus Rasulullah di perang Uhud patah giginya Pak, kena tinju. Rasulullah atau siapa kita? Kok bisa lah ngamalkan ini tuh kebal badan kita? Siapa yang kasih kekebalan itu ragu juga kita jadinya Pak. Kalaupun iya nih Bu, kira-kira siapa kita dibanding Sa'ad bin Mu'adz itu Pak? Jadi udah luka dia. Apa kata Rasulullah? Tolong jangan jauh Sa'ad dari kita, agar aku bisa selalu menjenguknya. Nah Rasulullah menyediakan waktu untuk selalu menjenguk Sa'ad bin Mu'adz ini Bu. Rupanya Rasulullah tidak senang karena Bani Quraisyah sudah berkhianat. Maka diburulah Pak Bani Quraisyah. Sembunyi mereka di dalam benteng selama 25 hari dikepung. 25 hari dikepung, akhirnya menyerah Pak. Mereka menyerah. Setelah itu dikasih Rasulullah pilihan, siapa yang menurut kalian tepat untuk memberikan hukuman atas pengkhianatan kalian? Mereka katakan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi disuruh Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan hukuman. Sedang luka-luka itulah Sa'ad bin Mu'adz dijemput Bu. Apa hukuman yang pantas menurut mereka? Laki-laki dewasa mereka yang berkhianat dibunuh, perempuannya ditawan, sebagian jadi budak, hartanya dibagi. Kata Rasulullah, engkau telah menjatuhkan hukuman dari langit Sa'ad. Karena mereka berkhianat Pak. Jadi memang hukuman mati bagi yang menyerang, bukan rata semua dibunuh. Karena dalam Islam ini serang orang yang menyerang kalian, yang tidak ikut tidak ada masalah. Siapa yang berkhianat bunuh. Istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka ditawan, kemudian dijadikan budak. Itulah penghinaan untuk tawanan perang. Nah kemudian Bu ya, begitu terdengar oleh Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz sakratul maut, itu kata sahabat Rasulullah berlari Pak. Itu cinta Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'adz dan cinta Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ayo cepat kita buru-buru, nanti kita keduluan malaikat. Karena rupanya begitu Rasulullah sampai Bu, menjinjit-jinjit kaki Rasulullah masuk tuh Pak. Tuh heran sahabat, kenapa kau tadi berjinjit Rasulullah? Ramai malaikat berada di sisi Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kita ini sekarang Pak ikut Rasulullah ini posisi yang nyaman-nyaman Pak. Posisinya nyaman-nyaman, sholat jamaah, sholat sunat, zikir, posisi amar ma'ruf lah. Kalau misalnya nahi mungkar itu pada tidak ke diri sendiri dulu Pak, meninggalkan segala maksiat dalam bentuk sekecil apapun. Apa yang sekarang nih lawan berat kita nih Bu? HP Pak. HP itu sampai dianggap berhala kedua sekarang ini Pak. Orang duduk di HP tahan berjam-jam. Apalagi bapak-bapak yang udah bisa main game Bu, tidak ada yang ke masjid lagi. Beli chip main game Bu. Ngeri rupanya HP ini Bu. Kita rasanya ndaklah separah itu main Pak ya. Kadang nunggu khatib Jumat banyak orang main HP itu Bu.
nunggu khatib Jumat Pak, main HP dia di masjid tuh. Ada yang main ludo dia Pak, sambil khatib naik mimbar tuh. Kan gitu-gitu mainnya tuh Pak kan. Memang itulah Bu, saya takut kita jadi Turki Bu. Turki itu 96% Islam, yang tahu Islam 10% lagi itu Pak, 10% lagi. Di wawancara Bu, saya entah mengapa sebelum gempa Turki ini saya beberapa hari itu sibuk membahas ini Pak. Kenapa kok di dalam hadis akhir zaman kita akan berperang melawan Turki? Jadi kan saya bingung tuh Pak kan. Padahal kan Turki ini Islam, kenapa kita akan berperang melawan orang-orang Turki? Nah, rupanya itulah Bu ya. Dapat saya tayangan anak-anak Indonesia yang di sana. Malam takbiran tidak ada. Sholat Id payah nyarinya Pak. Sampai berlari-lari mahasiswa Indonesia di sana nyari yang mana ada sholat Id. Saking biasanya. Saking tidak ada keramaian Bu selama bulan Ramadan tuh gitu. Yang ke masjid hanya orang-orang tua. Akan sulit menemukan anak muda. Akhirnya dicobanya lah Bu, mewawancara orang-orang Turki, menyebutkan nama-nama waktu sholat. Banyak yang tidak tahu Pak. Jangankan sholat, berarti kan udah berapa lama tidak sholat kira-kira tuh Bu. Untuk menjawab subuh, zuhur, asar, maghrib, tidak ada yang tahu Pak. Kadang nanyalah dia ke tetangganya, apa-apa aja waktu sholat tuh. Saking ragunya. Karena sekuler yang ditanamkan oleh Kemal Atatürk itu mendarah daging di Turki. Maka payah Presiden Erdogan itu untuk mengembalikannya lagi Pak. Karena sekuler itu kan enak Bu, tidak harus pakai jilbab, mau pakaian seksi terserah, pokoknya enak lah, bebas. Tentu orang yang ngarah ke kiri ini paling suka lah Pak yang seperti itu. Sementara kalau kita beragama semua diatur, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah itu yang kita takutkan tuh Bu, karena anak-anak kita ini memang betul-betul di HP itu luar biasa. Kadang orang tua dia malas lah diganggu main HP, dikasihnya lah HP ke anaknya Pak. Dia tidak ingin terganggu main HP pula. Atau supaya anaknya diam kasih HP. Akhirnya anak-anak tuh Bu keasikan dia yang ditengoknya, karena memang tontonnya itu bermanfaat. Cuman kan tidak ada masalah sholatnya, tidak ada masalah ngajinya, tidak ada masalah apanya. Yang hebatnya itu Bu ya, di Amerika sendiri tidak ada anak yang main HP Pak. Memang orang tuanya full harus menemani dia. Di Arab Saudi susah nyari anak-anak muda main HP. Tapi kalau megang Quran banyak. Nah, kita itulah nih Pak yang diambil tuh sisi yang nyaman-nyaman. Karena sekarang nih Bu ya, saya udah terasa nih di Pekanbaru ngumpulkan anak-anak remaja masjid itu udah susah sekarang Pak. Padahal dikasih makan tuh Pak. Hadir wirid remajanya main HP semua di dalam tuh Pak. Dilarang sebentar, sudah tuh main lagi dia. Nah, itulah susahnya Pak. Karena memang yang pertama itu sudah zamannya. Itulah ujian kita lagi nih Pak kan. Memang itu udah zamannya. Kita tidak mungkin pula bisa melawan, cuman mungkin orang-orang tua ini maulah berkorbankan waktu untuk main sama anak, mendidik anak. Kalau dilepaskan gitu aja Bu, tidak ada yang bisa memfilter tontonan tuh Pak, tidak ada yang bisa. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau kita misalnya total udah meninggalkan maksiat diri aja lah Pak. Apa maksiat kita? Entah suka ngolah orang kalau kita berjualan, suka menipu orang, suka membuat anggaran yang ndak-ndak. Karena kalau soal buat anggaran sebetulnya tidak ada beda sama orang maling sebetulnya. Cuman bedanya status saja Pak. Kalau orang maling terlalu rendah kadang Bu yang dicurinya. Ini dia nyurinya intelektual gitu Pak ya. Harga sekian dibuat sekian, harga sekian dibuat sekian. Itu nanti dirancang bagaimana supaya ini.
Jangankan di bagian itu lagi Pak ya, di bagian agama aja itu banyak akhirnya dijadikan orang ladang duit. Makanya saya itu Pak ya agak nentang Bu kalau misalnya ada orang untuk hal-hal keagamaan, misalnya bangun pondoknya di mana, mintanya di mana itu Pak ya. Dia ada program apa, terus melandaskan ya kapan lagi kita berjuang untuk agama ini. Kalau pondok tahfiz sebelah ya Pekanbaru ini Pak, udah banyak Bu. Pondok pesantren Pak tinggal milih lagi Pak. Terus ada program-program itu. Akhirnya pas saya safari dakwah ke Padang kemarin Bu, jumpa saya sama pondok pesantren yang sebagian kotak infaknya itu di Pekanbaru diedarkan Pak. Jadi saya ketemu juga sama yang tukang ambil kotak infak di Pekanbaru. Saya tanya sama dia, berapa 1 bulan atau 2 bulan dapatnya? Kadang dapat 20 juta Ustaz. Memang ada anak yatimnya di pondok pesantren. Jadi ini topeng nih Pak. Kalau menurut saya itu topeng Pak. Kalau mau buka sekolah itu kalau tidak ada dana tidak usah buka lagi. Jangan minta-minta soal. Kalau menurut saya seperti itu Pak kasarnya. Karena banyak kok Bu orang membuka sekolah di Pekanbaru ini dana pribadi Pak. Kalau tidak ada dana tidak usah coba buka. Kalau kita minta terus ke umat ini sampai kapan Pak? Untuk bangun sekolah, untuk makan anak yatim, fakir miskin, mau sampai kapan? Jadi ini untuk siapa saja yang merasa lah gitu Pak ya. Karena itu siapa saja Bu. Kadang untuk ya ini menggratiskan anak-anak yang belajar penghafal Quran, udahlah. Kalau memang tidak ada duit tidak usah dipaksakan. Itu aja sebetulnya. Jelas kita menyumbang untuk kita lagi Pak kan. Ini bagaimana parkiran masjid kita nih lapang. Jelas nampak di depan mata loh Pak. Anak yatim kita gimana kita sekolahkan mereka sampai tamat. Yang udah kuliah kita bantu masuk dia ke duafa bukan kan masuk dia ke menuntut ilmu. Dia tidak yatim lagi, kasih dia menuntut ilmu. Disejahterakan masyarakat sekitar, aman tuh. Jadi masyarakat menganggap masjid ini betul segala-galanya, banyak mendatangkan keuntungan bagi umat. Itu jadinya Pak. Saya udah juga bilang juga Bu ke yayasan kawan-kawan, sampai kapan kalian mau minta seperti ini, sampai kapan? Buatlah usaha. Buat usaha, jadi terhormat pondok ini nanti karena dia punya pencarian sendiri untuk membiayainya. Tengok tuh, orang haji di Malaysia beberapa tahun mendatang besok Pak gratis tuh Pak jamaah haji Malaysia. Sebab apa Bu? Dari dulu asal jamaah haji mau berangkat mereka sedekah Pak. Jadi sedekah itu dikumpulkan, kemudian mereka beli ikut untuk usaha-usaha orang yang sudah berhasil, sehingga Bu 70% saham Malaysia itu milik jamaah hajinya. Jadi suatu saat orang Malaysia berangkat haji gratis Pak, karena dibiayai oleh lembaga itu. Nah itu yang bagus tuh. Ini ya Bapak Ibu, tolonglah pesantren kita, anak-anak kita akan akhirnya seperti itu jadinya Pak kan. Jadi pas saya tanya itu Bu, terus berapa untuk kamu ngutip? Di situ terkejut saya Pak, 50% dari hasil kotak itu. Emak, dahsyat tuh. Saya heran lagi tak. Yang punya pondok kerja ndak ada S3-nya selesai kata, mobil ganti-ganti. Itulah enaknya duit seperti itu tuh Pak. Jual aja kemiskinan anak-anak kita. Kan gitu tibanya caranya itu Bu ya. Jual kemiskinan dia. Ini perlu dibantu. Saya lihat pesantren, banyak pesantren di Pekanbaru ini Pak. Ini tidak pernah minta sumbangan setahu saya nih. Ada saya lihat Pak. Kuat mereka ini. Ada rasa bangga Bu. Terhormat rasa nengok pondok itu Pak. Ini tidak pernah minta semua sumbangan. Ini besar, enggak juga pernah minta semua sumbangan. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau mau buat sesuatu itu tuh pertimbangkan dulu matang-matang. Sanggup enggak kita rasanya?
Kadang apa ndak rugi pengurus masjid dibuatnya Pak. Datang deh nanti ke masjid ketemui Pak Ketua. Kami ada bawa ustadz dari Jakarta. Jadi kami ini mengumpulkan infak untuk pembangunan. Akan sering seperti itu Pak. Akhirnya Bu jamaah banyak lah nyumbang Pak. Padahal bisa selesai parkiran ini buatnya. Jadi usah diterima lagi Pak. Banyak tuh Pak ya. Jadi jalahan duit sama dia dibawanya ustadz nanti kan Bu ya. Di lobinya pengurus masjid kami bangun ini Pak rumah tahfiz apa gitu kan. Jadi karena pengurus ini kadang mikir oh ya sesekali yang berbeda lah gitu. Tapi Bu ya uang kan dia nanti ngumpulkan infak tuh Pak. Mana Bapak Ibu yang berkomitmen di angka 5 juta silakan tunjuk tangan. Ibu-ibu ini semangat lah Pak. Kadang terasa sama pengurus Pak. Ondeng, padahal kalau enggak banyak untuk kita. Karena banyak juga untuk dia nanti memang dibuatnya program tuh Pak, tapi enggak ada. Banyak untuk dia lagi. Nah, itu yang susah memberhentikan yang macam itu tuh Pak. Di bidang agama saja banyak yang masih curang tuh. Yang curang itu memang oknumnya gitu Bu ya. Karena enak Bu. Ternyata minta tuh enak. Nah, ini contohnya Pak. Kenapa di Ponegoro itu banyak tiap Jumat orang berdiri? Sekarang hampir tiap hari Pak kan? Udah dikerja Satpol PP udah Pak. Mereka enggak peduli lagi, kejarlah. Yang penting duit masuk Pak. Mau kalian kejar kami balik. Itulah bahayanya tuh. Makanya kalau orang buat program tuh muka tembok semua Pak. Kalau minta ini enggak ada no. Makanya saya lebih support Bu ya, biarlah kita muka tembok di tempat kita sendiri. Ada yang mau kita beli, ada yang mau kita buat. Biarlah muka tembok lah, kan nampak Pak apa yang mau dibuat. Daripada yang tidak nampak tuh Bu ya. Mungkin orang itu yang nonton saya tuh, Ustadz nih parah nih, akhirnya menyumbang orang nanti kami itu. Biar pandai berpikir sedikit Pak. Banyak masyarakat ini yang perlu dibantu lagi, bukan itu aja lagi Bu ya. Banyak, kalau misalnya jalan tidak usah jauh-jauh. Pergi Bu ke bekas Teleju tuh Pak, kan masih banyak masyarakat asli di sana tuh. Parah-parah hidupnya, tidak jauh dari kita. Ada yang 2 minggu makan ubi. Nah, kalau kita mau lah Pak ya. Atau macam program anak-anak Al-Azhar Sifabudi Bu. 1 murid 1 du'afa, mereka ngantar langsung. Banyak yang parah Pak. Ini tidak jauh-jauh, banyak yang butuh kebaikan lagi. Nurul Yakin tidak mau lagi nerima Pak Ustadz dari luar tuh, rugi Ustadz. Dia untungnya untuk kita tidak ada, dibawanya duit itu semuanya. Rumah dia yang tambah besar kata, yang punya acara tuh Bu. Rumah tambah besar. Dan betul kata Ustadz, kata Pak Haji Oi, memang muka tembok Ustaz. Orang kalau udah macam itu Pak dicabut Allah rasa malunya Bu. Dia mau bawa Ustaz lagi di teleponnya juga, saya berapa muka temboknya itu katanya kan. Nah itulah Bu. Jadi di bidang agama pun Pak orang masih susah untuk berbuat baik. Karena maksiat ini ternyata ada di mana saja Pak. Ada di mana saja. Kita bilang orang-orang umum korupsi apa, lebih parah lah kadang di agama ini lagi Pak, korupsi. Kita bilang orang maksiat, perzinaan, berapa banyak pula yang terjadi di Islam. Sampai tidak aman orang masukkan anak ke pondok pesantren sekarang Pak. Habis juga dicabuli juga. Sampai ragu orangnya dia. Awak mau tempat yang aman di pondok kan anak, rupanya anak pun kena juga di pondok. Dulu sampai berapa Bu? 12 orang yang hamil melahirkan. Jadi mau masuk ke pondok tuh yang jelas-jelas, yang sudah jelas. Ini baru buka, baru berapa orang masuk sana. Kan sebetulnya kan banyak yang jelas itu kan banyak Pak, yang udah jelas. Nah itu Bu ya. Jadi total begitu kalau kita sudah mau Islam ini, stop itu betul-betul stop maksiat untuk diri kita aja. Kadang memang itu yang susahnya Pak bagi kita pedagang nih ya. Jual beli udah kurang, datang orang masuk Pak. Kadang-kadang Bu ya, lobi itu udah ngeri pula Pak.
Kalau ini beda bahannya Bapak. Padahal itu juga Pak. Kalau ini ya murahnya segini ya. Padahal enggak Pak. Akhirnya jahat jadinya. Itu yang bahaya tuh. Jadi kita tuh yang penting dapat keajaiban dari memberhentikan maksiat. Apa kata Rasulullah Bu? Orang yang berhenti dari maksiat akan dikokohkan walau tanpa tentara. Akan tetap berjaya walaupun tanpa dukungan, dan kemudian akan kami cukupkan dia walaupun dalam kemiskinan. Itu tuh Pak. Jadi kalau saya melihat ya Bu ya, orang-orang seperti itu tuh ketemu Pak, bahagia dalam kemiskinan itu. Walaupun dia miskin hidupnya Bu, tapi bahagia dalam kemiskinan. Dikokohkan dia tanpa tentara, maksudnya kuat hatinya Bu jadinya. Nah, itu gambaran kecintaan Sa'ad bin Mu'adz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan mereka apa Bu? Begitu Islam total, stop maksiat, dimulai dari diri sendiri. Nah, dia melawan diri kita sendiri ini lebih parah Pak. Nggak usah lah kita keluar lagi Bu. Pas mau masuk puasa, besok tuh sebelum subuh baca 2 lembar Al-Quran, setelah subuh 2 lembar, kali 5 waktu sholat, dah 1 juz 1 hari. Akan inilah gaya nih Pak. 3 hari sudah tuh nggak ada lagi, bubar tuh Pak. Itu melawan diri sendiri aja kita payah gitu Bu ya. Jadi janganlah keluar lagi Bu. Kita tengok keburukan kita sendiri ini aja lah dulu. Nah, kita tengok keburukan diri kita sendiri. Masih banyak kita yang bertentangan dengan diri kita ini. Apakah untungnya kalau kita mencintai Rasulullah itu Bu? Ini seperti Sa'ad bin Mu'adz, dengan cintanya kepada Rasulullah membuat dia diridhoi oleh Rasulullah dan dinaungi oleh malaikat Allah. Karena Bu, untuk mendapatkan, kalau kita mencintai orang Bu ya, itu kita total apapun. Kalau sekarang lah cinta yang salah aja lah Pak. Suami ndak kerja, istri yang kerja. Suami ini ndak lah mau makan di rumah, makan harus di luar Bu. Istrinya lah membiayai tiap hari Pak. Tuh ngapa memangnya? Kalau apa? Nah itulah ada cinta. Itulah cinta tuh Pak ya, rela mengorbankan segalanya. Udah capek mungkin keluarga bilang bodoh kau, malaki macam itu tinggalkanlah. Tapi cinta tuh memang udah, itu yang cinta yang salah loh Pak. Jadi kalau punya rasa cinta itu kan total ya dia Pak. Apapun akan dilakukan untuk itu. Apapun akan kita sama-samakan lah, apa yang perlu bisa kita ikuti, yang mampu kita rasanya, seperti Rasulullah dan para sahabat. Saking cintanya ada seorang sahabat Bu, apa katanya ke Rasulullah? Kadang aku ya Rasulullah berpikir aku, besok di akhirat tentu surga kau ini beda dengan kami. Nggak terbayang sama aku ya Rasulullah. Aku aja balik ke rumah aku ya Rasulullah, yang aku ingat kau. Di dunia aja nggak tahan aku berpisah dari kau. Bagaimana nanti di akhirat ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Modal cinta aja Bu, cuman nggak dibuat-buat ya kan, ada cinta nia ya dibuat-buat Bu ya. Kadang ada orang Bu, mencintai itu tidak diucapkan tapi dengan perbuatan Pak, betul-betul diperlihatkannya cintanya itu. Nah jadi ternyata yang kita butuhkan Bu selain ibadah ini apa? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangankan itu Bu, mencintai gini aja, ditanya oleh Abu Dzar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisa jadi kita mencintai orang yang melakukan ketaatan, tapi kita tidak mampu berbuat taat seperti mereka. Apakah bisa juga bersama mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kau akan bersama orang yang kau cintai. Mencintai orang soleh aja kita Pak, udah dahsyat itu Pak.
Kan kadang kita Pak, deh tengoklah Bapak tuh rajin betul mengaji. Kita belum mampu lagi. Mencintai itu aja Pak bernilai rupanya di sisi Allah. Mencintai orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh kena maki-maki Bu, makanya di rumah sakit sekarang itu banyak orang berpenyakit tapi tidak tahu penyakitnya itu Pak. Karena apa Bu? Menjelekkan orang biasa saja sama memakan bangkai daging orang yang sudah mati. Memaki orang-orang soleh, memakan bangkai daging beracun. Jadi tidak terdeteksi penyakit itu lagi Pak. Wajah soleh-soleh Bu. Karena orang kan sekarang suka menghina ustadz yang tidak sesuai dengan dia. Kita bisa mencintai, misalnya saya mencintai Bapak, mau ngurusin masjid, mau berkorban untuk masjid, kadang maki yang dapat. Kan kalau kita diurus masyarakat itu Pak, 100 kebaikan yang kita buat, 1 kesalahan, habis yang 100. Tapi mau kita, saya cintai itu tuh, paling tidak saya mendapatkan berkahnya walau tanpa saya mengamalkannya. Jadi itu pentingnya kita mencintai orang-orang soleh supaya kita mendapatkan berkahnya. Saya ingat dulu Bu ya, orang yang suka memaki-maki, misal sedang ceramah gitu Bu ya, memaki-maki, menghujat, mati meleleh air liurnya Pak. Pokok tidak boleh memaki orang, tidak boleh menghina orang, tidak boleh. Itu kan live, nampak Pak. Saya udah tahu tuh Bu, pas dia sedang memaki-maki itu pernah sedang live, tumbang dia, terkentut-kentut Pak di depan tuh, mencret-mencret. Jadi jangan kita merasa soleh. Itu pula Pak ya, cintai orang soleh, jangan merasa soleh sehingga kita membuat kita rendah hati. Jadi, nah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang melakukan amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.